Sama-sama. mengamati evaluasi kinerja di semester 1 2025, Omet ini berhasil membukukan laba bersih Pak sebesar 154,7 miliar rupiah di semester 1 2025. Di tengah tantangan yang ada saat ini artinya masih cukup baik ya Pak ya labanya. Nah, strategi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan Pak sehingga bisa meraih 154,7 miliar di semester 1 2025? Jadi memang untuk Omet ini kami 99% saat ini masih fokus di pasar Indonesia. Jadi kami lihat banyak customer kami yang lebih melirik ya, dan banyak customer baru juga lebih memilih Omet saat ini karena memang dari segi harga kita lebih kompetitif di pasar, tapi kualitas kita masih dianggap bagus. Jadi banyak peningkatan kita bisa dibilang kebanyakan dari memang kompetisi harga kita, dan kita tidak pernah mengurangi kualitas. Juga permintaan ekspor memang naik sesuai yang dari Bu Sinta bilang. Ini memang salah satunya program banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang melakukan namanya sourcing out of China gitu, karena dengan adanya trade war ini. Baik Pak Leo, lalu selanjutnya Pak terkait dengan outlook kinerja di semester 2 di tahun 2025, peluang apa saja Pak yang bisa ditangkap Pak di paruh kedua di tahun 2025 ini? Jadi kami masih optimis untuk pendapatan kami bisa 2 triliun di total ya di tahun 2025 ini. Dan itu memang dengan harapan pemerintah mulai adanya spending lagi di sektor kesehatan, dan juga kita melihat memang permintaan alat kesehatan ini lumayan sticky ya, karena orang kalau sakit mau nggak mau pasti harus berobat, harus ke rumah sakit. Jadi menurut kami penjualan di domestik di Indonesia ini masih bisa terus kami genjot di tahun 2025 ini. Baik, sebetulnya strategi-strategi apa saja Pak yang akan dilakukan lagi artinya agar ya tadi bicara mengenai angka ya Pak ya, mungkin melebihi target yang dicanangkan oleh PT Jaya Mas Medica Industri Tbk? Jadi memang pasti kita akan mereview ya produk-produk apa yang memang laku dan produk baru apa kita yang memang penyerapannya di pasar sangat bagus. Jadi dari sini kita bisa melihat apa ini di di semester 2 ini yang bisa kita lebih genjot lagi. Dan kita juga pastinya akan mereview dari segi harga, kira-kira barang-barang apa ini misalnya yang bisa kita lebih kompetisi lagi, atau mungkin wah ini ternyata di pasar ada yang lebih murah, makanya kenapa kok ini market share turun. Jadi kita review terus barang-barang seperti ini. Makanya kalau tadi Bu Sinta juga bilang Bunker naiknya banyak, itu salah satunya juga karena kita berani lebih berkompetisi ya dengan saingan kita. Dan juganya di pabrik kita ekspansi terus, dan dengan optimasi dan otomasi kita berharap cost kita juga bisa semakin lebih kompetitif di skala internasional juga. Baik Pak Leo, lalu selanjutnya Pak, Indonesia dan Amerika Serikat ini kan akhirnya sudah sepakat ya Pak ya untuk menurunkan tarif impor alat kesehatan dari Indonesia menjadi 19% Pak. Dampaknya untuk perusahaan sendiri seperti apa Pak dengan adanya penerapan tarif ini, dan juga mungkin terkait dengan peluang Pak ke depannya dengan adanya penerapan tarif 19% ini, peluang-peluang apa saja yang mungkin kita bisa dapatkan? Jadi memang untuk kita ini hal yang positif ya, karena Indonesia bisa salah satu yang paling rendah. Jadi memang kita spesialisnya di barang medis habis pakai atau BMHP, dan kita lihat permintaan di Amerika Serikat itu sangat besar karena mereka saat ini banyak perusahaan yang ketergantungan dengan supply dari China. Dan karena tarif ini ada shock gitu ya, jadi mereka sekarang harus juga sourcing-nya didiversifikasi, tidak bisa hanya reliant dengan China. Nah, salah satu negara yang dilirik itu adalah Indonesia. Jadi satunya juga saya tahu banyak pabrik dari China yang relokasi ke Indonesia untuk memang ekspor ke Amerika. Jadi ini memang bukan hanya untuk kita saja, tapi menurut saya untuk negara kita bisa menjadi hal yang berdampak sangat positif untuk ekspor kita ke Amerika Serikat.
Baik Pak, lalu selanjutnya Pak, ekspor omet ini kan melonjak tajam ya Pak ya, sekitar 133,4% year on year, didorong oleh peningkatan permintaan dari Amerika Serikat dan juga sejumlah negara di Amerika Latin. Bagaimana strategi omet untuk meningkatkan ekspor? Apakah nanti juga akan menambah jenis-jenis produk yang mungkin dibutuhkan atau menjadi permintaan dari Amerika Serikat dan juga negara-negara di Amerika Latin? Iya, jadi saat ini fokus kami memang, meningkatkan kapasitas sesuai permintaan, dari customer kita yang di Amerika, dan ini, barangnya itu adalah barang yang didesain mereka ya. Jadi, memang kadang-kadang karena culture di Indonesia dan Amerika berbeda, jadi mungkin belum tentu barang ini bisa dipakai di Indonesia. Tapi memang volume dari Amerika itu sangat besar dan, jadi kita juga harus memastikan, kapasitas produksi kita cukup untuk, memenuhi permintaan dari Amerika Serikat. Jadi, ada beberapa barang yang in the pipeline ya, yang memang kita sudah di proyek kita di tahun 2025 ini harapannya selesai, 2026 bisa ekspor. Nanti juga akan terjadi lagi di 2026 akan mendapatkan beberapa proyek lagi yang harus dikembangkan dengan harapan 2027 bisa diekspor. Jadi memang proses validasi, untuk membuat satu produk alat kesehatan ekspor ke Amerika ini tidak mudah dan tidak bisa cepat. Memang karena safety itu harus diutamakan ya, dan kualitas juga harus diutamakan. Tapi ini memang long term, jadi tidak bisa kita langsung berharap, "Wah ini naik $100 dalam tahun ini." Itu memang rasanya rada berat gitu. Tapi kita harapannya tahun 2025 ini, eee, mungkin bisa 33% ya, dan tahun 2026 harapannya bisa double lagi atau mungkin bisa triple gitu. Untuk yang Amerika Latin ini sebenarnya cuman ada satu negara saat ini yang kita lagi jajaki yaitu Brazil. Kita lagi menjajaki dan ini, bulan depan ini ada tim dari mereka untuk audit, ke kita, untuk mengenai kualitas dan kapasitas pabrik kita.